Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ila Marifatul Official. Hari ini saya akan membahas mengenai 7 cara atau tips yang bisa kita gunakan saat kita membenci seseorang. Tujuannya adalah menghilangkan rasa benci tersebut dalam diri kita kayak gitu. Nah, sebenarnya kan rasa benci itu wajar ya, atau hampir setiap orang itu pasti mengalami rasa benci, baik itu terhadap tetangganya atau orang-orang terdekat. Biasanya kita benci itu sama orang-orang terdekat. Kenapa? Karena kadang mungkin dari ucapannya, tindakannya, atau story-story WA-nya kayak gitu menyakiti hati kita. Nah, itu hampir terjadi pada setiap orang ya. Nah, tapi rasa benci itu nggak boleh kita biarkan begitu saja. Kita harus berusaha untuk memerangi rasa benci tersebut. Nah, bagaimana sih tipsnya kalau kita udah benci banget sama seseorang? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Yang pertama yaitu meminimalisir jumlah pertemuan kita dengan orang tersebut. Contohnya nih, kita sama-sama suka olahraga voli. Nah, biasanya kita olahraga di lapangan A. Nah, karena kita lagi benci sama dia, sebisa mungkin kita menghindari pertemuan dengan dia, baik itu pertemuan langsung maupun nanti di media sosial. Kenapa? Alasannya apa sih kenapa kita harus menghindari jumlah pertemuan sama dia? Supaya kalau kita lihat dia, kita itu nggak semakin benci. Kan banyak ya kasusnya, kalau orang lihat mukanya saja atau dengar ceritanya saja dari orang yang kita benci itu rasanya wah, makin besar pula rasa benci kita terhadap dia. Tips yang kedua yaitu sembunyikan story WA-nya atau Instagram-nya atau media sosial yang lain. Jadi semua hal yang mengingatkan kita sama dia. Nanti kalau dia tetap ngomongin kita di belakang gimana? Ya udah terserah. Yang penting hati kita itu nggak semakin benci sama orang tersebut. Jadi mau dia melakukan apapun terserah, asalkan hati kita itu jangan memupuk kebencian yang semakin dalam sama orang tersebut. Yang nomor 3 yaitu jika ternyata udah disembunyiin nih story WA-nya dia, udah kita sembunyiin, tapi terkadang kita masih kepo, dia tuh bikin story apa sih, jangan-jangan nyinggung aku, jangan-jangan masih bahas tentang aku kayak gitu. Jika kalian masih kepo banget tentang story yang dia bikin kayak gitu, langkah selanjutnya yaitu hapus kontak dia dari HP kita. Karena kalau dengan menghapus kontak dia, kapan terakhir dia panggilannya itu dihapus, chat-chatan dia dihapus, itu meminimalisir rasa kepo kita sama dia. Kalau kita mau kontak dia secara langsung itu emang agak ribet, tapi kan itu salah satu bentuk usaha supaya kita nggak semakin benci sama dia. Nah, bagaimana kalau ternyata orang yang kita benci itu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya berarti kita mungkin butuh jasanya, mungkin butuh barangnya, atau bagaimana kayak gitu. Hapus kontak dia di HP kita, tapi kan nomornya tetap ada, jadi kita tetap bisa komunikasi, tapi seminimal mungkin. Nomor 4, ini cara yang paling ekstrim ya menurut saya ya. Semisal orang yang kita benci itu tidak terlalu berpengaruh sama hidup kita, maksudnya nggak ada kerjaan kita yang sama dia, nggak ada jasa yang hal-hal yang dalam kehidupan kita butuh dia itu. Kalian kalau sudah saking sakit hatinya bisa memblokir nomor dia sementara. Jadi bukan untuk selamanya ya, ini sementara. Saat hati kita benar-benar udah terluka, saat kita kayaknya udah nggak bisa maafin dia lagi, dia udah keterlaluan banget, dia udah menjelek-jelekkan kita serendah-rendahnya, itu kita bisa blokir dulu kontaknya dia. Tapi nanti mungkin bukan dalam waktu singkat ya, bukan dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu, mungkin butuh waktu 3 bulan atau 4 bulan. Tapi semisal hati kita udah reda, pikiran kita juga udah tenang, kita sudah siap untuk komunikasi sama dia lagi, blokiran kontaknya dia bisa kita buka. Nah, kayak gitu. Umpamanya sudah dibuka tapi ternyata dia nggak ngecek, ya sudah, biarkan saja. Kalau dia buka yuk ngechat terus tanya kenapa diblokir, ya sudah, bilang saja nggak apa-apa kayak gitu. Nah, ini tips selanjutnya. Kalau kalian udah memaafkan dia, kalian sudah merasa oke, fine, kita masih bisa berhubungan baik lah, walaupun ya masih ada rasa sakit tapi nggak separah yang lama kayak gitu. Nah, mulai simpen nomor dia yang tadi kita hapus dengan ditambahkan satu kata-kata yang bikin kita itu berpikiran positif. Contohnya, namanya dia Indah kayak gitu, kasih aja nama Indah keren. Kalau enggak namanya dia Anton, kita bisa kasih Anton baik kayak gitu. Kalau namanya Udin, kita bisa kasih nama Udin pinter kayak gitu. Jadi tambahkan satu kata yang membuat kita itu berpikiran positif tentang dia kayak gitu. Tips yang nomor 5, setelah nomornya dia kita kasih dengan nama-nama kontak yang baik, itu cobalah mulai bertemu dengan dia. Mungkin bukan untuk membahas hal-hal yang terlalu berat, mungkin cuma bisa kayak tanya kabar, kalau enggak tanya
bagaimana keluarganya, kalau umpamanya rumahnya dia dekat kita bisa langsung bertemu kayak gitu. Mungkin dia suka makanan ringan apa kita bisa bawakan. Terus intinya kita yang berusaha untuk menjalin komunikasi lagi dengan dia, karena tuh nggak enak benci sama orang, nggak enak punya rasa yang mengganjal sama orang. Lebih baik ikhlaskan, lebih baik maafkan kayak gitu. Daripada kita mati membawa kebencian, itu hal yang buruk kayak gitu. Jadi kalau bisa, kalau benci sama seseorang selesaikan di dunia saja, nanti di akhirat kita sudah plong, sama-sama saling memaafkan. Dan yang terakhir, jadikan dia sahabat, walaupun bukan sahabat yang selalu bertemu, maksudnya ya setidaknya kita masih menjalin komunikasi sama dia. Mungkin dengan kita memaafkan dia, mencoba mengurangi kebencian kita sama dia, semoga Allah membalas dengan pahala yang lebih baik, dan semoga tidak ada lagi orang-orang di sekitar kita yang menyakiti hati kita seperti dia kayak gitu. Jadi karena kan sifatnya manusia ya, selalu merasa tersakiti kayak gitu. Tidak ada manusia yang mengaku saya itu yang membuat dia marah, tapi biasanya dia yang membuat saya marah kayak gitu. Oke, nah sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya berdoa supaya saya dan kalian semua terhindar dari sifat iri, dengki, dan benci sama seseorang. Intinya kalau kita hidupkan singkat ya, alangkah baiknya jika saling memaafkan, jika saling ya sudah emang sifatnya seperti itu, bagaimana lagi kayak gitu. Intinya memaafkan itu lebih baik daripada menyimpan rasa benci, nanti lama-lama akan terus menerus dipupuk oleh setan dan kita bisa menjadikan dia seperti musuh, padahal mungkin kesalahan dia itu cuma 1 atau 2, kebaikan dia itu lebih banyak. Sekian tips dari saya, sampai jumpa di tips-tips yang lain. Selamat sore.